Welcome to my channel Christian Apologet. Nih kau lihat ya, ketika mereka bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Langsung terus ke bawah. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka kata Yesus berkata kepada imam-imam, kepala pengawal bait Allah, tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, sangkamu aku ini penyamun dari dalam goa? Bukan ya? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Jadi murid Yesus potong telinga para imam, Yesus sembuhkan, kasih sambung. Kamu paham gak? Yang dipotong Nabi kau kasih tunjuk, kau punya junjungan kasih tunjuk. Bisa sambung telinga mana? Coba lihat. Dodol ini ngomong sembarang nggak ngerti, orang jelaskan. Musufiatul jelaskan, kamu nggak ngerti. Yesus itu kamu ngerti gak masalah pedang? Memisahkan tuh maksudnya begini. Contoh, Ibu Abre, Ibu Abre itu keluarganya Muslim semua. Tapi Yesus memisahkan itu maksudnya dia sudah percaya Yesus, makanya dipisahkan itu, mengikut Yesus. Kau dengar saya dulu, saya bicara, dari saya diam. Kau paham gak? Kalau kau mau lihat letter-let, itu tadi saya sudah tunjuk itu. Murid Yesus potong telinga para imam. Dengar dulu saya bicara. Kau punya siaran atau saya punya siaran? Jangan Anda monolog. Kau monolog apa? Kau dengar saya tadi Anda bicara, saya diam. Diskusi itu begitu. Tunggu dulu saya jelaskan pakai ayat. Anda nanti masuk sini bawa pelurumu, pakai pelurumu. Jangan kami tanya nanti kau lau-lau. Tahu lau-lau. Bego-bego. Dengar ya. Yesus potong anak murid Yesus tuh potong telinga. Yesus justru sambung. Itu saja ketahuan bahwa dia adalah Tuhan. Dia bisa sambung anak telinga. Pikir. Shalom, sobat Christian Apologet dimanapun berada. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kita naikkan hanya kepada Allah Tritunggal. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap dukungan daripada sobat sekalian. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa terus memberkati kehidupan kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan juga saya bersyukur untuk setiap dukungan yang sampai detik hari ini sobat masih berikan kepada channel Christian Apologet. Berharap melalui channel Christian Apologet dapat memberikan sebuah pemahaman yang baik tentang iman Kristen kepada kita, bagaimana kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan dapat memberikan pembelaan iman kepada setiap orang-orang yang meminta pertanggungjawaban iman daripada kita. Dan di dalam channel ini, sobat sekalian boleh men-sharekan setiap konten-konten yang ada di dalam channel ini ke media sosial sobat sekalian, agar banyak orang boleh mengerti dan memahami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga ketika mereka percaya, mereka beroleh pengampunan dosa dari setiap perbuatan dosa-dosa mereka. Amin, puji Tuhan. Di dalam kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan bagaimana Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia dengan Pak Bom dan juga beberapa apologet Kristen, di mana mereka menjelaskan terkait dengan pemahaman yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Di dalam bagian ini ada seorang Muslim yang mempersoalkan tentang Yesus datang membawa pedang, karena pemikiran dia pedang yang dimaksud di situ adalah pedang yang sesungguhnya. Padahal Ibu Sofiatul ketika menjelaskan, dia tidak mau mempedulikan apa yang dijelaskan oleh Ibu Sofiatul. Maka dari itu ketika Pak Bom menjelaskan pun, dia juga bersikeras untuk tidak mau mendengarkan. Nah, inilah kelakuan daripada umat yang tidak mau menerima jawaban. Mereka selalu ingin bertanya, tetapi tidak mau menerima jawaban yang disampaikan oleh apologet Kristen. Tetapi kembali lagi, sebagai apologet Kristen, Ibu Sofiatul Al-Hayat dan juga para apologet Kristen yang lainnya, mereka terus memberikan jawaban yang sesuai dengan firman Tuhan.
Karena itu menjadi dasar bagi kita untuk menjelaskan yang sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Oleh karena itu, mari kita akan bersama-sama menyaksikan video perdebatan antara Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia, Pak Bombom, dan apologet Kristen lainnya di dalam menjawab pertanyaan dan juga serangan daripada polemikus Muslim. Ini videonya. Menyerahkan Yesus yang saya serahkan itu apakah Barabas atau Yesus Kristus itu kan tidak yang tahu, cuma saya yang tahu. Oke, begini Ibu ya. Yesus itu Anda katakan pedang itu dalam arti makna harfiah dan makna figuratif. Memang Yesus menjelaskan seperti itu ya Bu? Iya, menjelaskan dong. Dia kan mengatakan aku datang membawa perpisahan. Tunggu dulu Bu, jangan dulu sangka saya sampai saya bicara baru Ibu sanggah. Oke? Kamu kan tanya apakah di dalam baca Bu, begini. Ibu katakan bahwa Yesus itu Pak Dedi nggak usah ngomong saya baca, saya sudah katam Al-Quran dan katam Alkitab berkali-kali. Anda ini coba begini Bu ya. Sebentar, kalau Anda katam Al-Quran, coba Anda buka. Sebentar. Kalau Pak Dedi dari konteks kalimat ini saja Bapak tidak bisa mengenal ini makna figuratif, Anda dalam masalah besar Pak. Anda akan kerepotan membaca Quran Anda. Aku dan Bapak satu itu makna figuratif atau makna apa Bu? Aku dan Bapak satu. Saya tanya dulu. Coba. Kalau Bapak membaca aku dan Bapak satu, menurut Bapak apa itu? Makna apa? Itu makna analogi itu Bu. Artinya apa yang disampaikan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Bapak. Enggak. Itu menurut saya Bu ya. Saya tanya dulu. Menurut itu makna sebentar. Yang damai sejahtera ini Bapak udah jelas belum? Jangan kita beralih ke topik lain. Begini ya Bu ya. Anda katakan tadi bahwa Yesus itu datang tidak membawa damai, itu sebuah makna figuratif ya. Nah, saya sampaikan kepada Ibu, Yesus itu sangat jelas mengatakan dia membawa pertentangan. Loh, memang Pak. Pertentangan apa? Pertentangan apa yang Yesus bawa itu? Apakah pedang Roh Kudus itu? Begini ya, tunggu dulu. Inilah bukti MKC membawa pertentangan imannya kepada iman orang lain, sampai-sampai dia membahas bukan menginjili, tapi membahas orang-orang kitab jangan melebar mereka sendiri. Ini kan tentang MKC. Jangan ke sana Pak Dedi. Saya akan bahas ini kan tentang MKC. Bukan bahas ini dulu. Begini ya. Saya akan buka semua YouTuber dan ustadz Bapak yang menistakan agama Kristen. Begini Bu ya, begini ya. Kita kan berbicara begini. Ke sana Pak. Sebentar. Ini pembahasan apa? Sebentar Pak Dedi. Ini pembahasan apa? Turunin dulu deh Pak. Ayat firman Tuhan. Saya jelasin lagi, turunin dulu. Percuma Ibu. Makna pedang di sini bukan pedang dalam pengertian terbuat dari besi. Ngerti nggak? Pedang di sini merupakan makna figuratif. Sebentar. Pedang di sini merupakan makna figuratif yang artinya memisahkan anak dari orang tuanya. Anda nggak dengar para murtadin itu diusir dan dimusuhi oleh semua orang. Memang Yesus membawa perpisahan, tetapi bukan pedang dalam pengertian pedang untuk membunuh orang terbuat dari besi atau golok. Itu bukan seperti itu, Pak. Arti pedang di situ adalah memisahkan anak terang dari kegelapan. Anda nggak dengar tuh kemarin siapa ya? Sebentar. Kalau Bapak dengar kesaksian para murtadin, mereka sudah harus berpindah-pindah tempat, berkali-kali dimusuhi bukan hanya oleh keluarganya tapi oleh lingkungannya, diancam mau dibunuh, ya. Saya sendiri ketika bertobat pertama kali, saya mau dikeluarin dari keluarga saya, ya, diusir dan tidak dianggap anak. Yesus memang datang membawa perpisahan. Nah, kalau Anda membaca konteks kalimat ini aja Anda nggak jelas, repot saya. Jadi Yesus itu membawa perpisahan dengan jelas. Yesus mengatakan anak-anak terang dan anak-anak gelap tidak mungkin bersatu, Pak. Boleh saya menanggapi, jadi ya? Kalau di dalam teologi Islam Anda mempercayai jin-jin dan sebagainya, itu nggak ada di dalam teologi Kristen, dan kami tidak bisa bersatu dengan Anda dalam hal iman. Mudeng ya. Jadi itu nggak ada teologi ada jin-jin muslim kemudian jin kafir, itu nggak ada, Pak. Ya. Nah, jadi itu perpisahan. Ya, jadi jelas ya, Pak, bahwa anak-anak Kristen itu harus dipisahkan dengan Anda sebagai anak-anak yang masih dalam kerajaan gelap. Gitu ya. Saya jawab dengan tegas. Nih kau lihat ya. Ketika mereka bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Langsung terus ke bawah. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka kata Yesus berkata kepada imam-imam, kepala
kepala pengawal bait Allah, tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, sangkamu aku ini penyamun dari dalam goa? Bukan ya? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Jadi murid Yesus potong telinga para imam, Yesus sembuhkan kasih sambung. Kamu paham gak? Yang dipotong Nabi kau kasih tunjuk, kau punya junjungan kasih tunjuk. Bisa sambung telinga mana? Coba lihat. Dodol ini ngomong sembarang nggak ngerti, orang jelaskan. Itu Bu Sufiatul jelaskan, kamu nggak ngerti. Yesus itu kamu ngerti gak masalah pedang? Memisahkan tuh maksudnya begini. Contoh, Ibu Abre, keluarganya kau dengar. Ibu Abre itu keluarganya Muslim semua. Tapi Yesus memisahkan itu maksudnya dia sudah percaya Yesus, makanya dipisahkan itu, mengikut Yesus. Kau dengar saya dulu, saya bicara, dari saya diam. Kau paham gak? Kalau kau mau lihat letterlet, itu tadi saya sudah tunjuk itu. Murid Yesus potong telinga para imam. Dengar dulu saya bicara. Kau punya siaran atau saya punya siaran? Jangan Anda monolog. Kau monolog apa? Kau dengar saya tadi Anda bicara, saya diam. Diskusi itu begitu. Tunggu dulu saya jelaskan pakai ayat. Anda nanti masuk sini bawa pelurumu, pakai pelurumu. Jangan kami tanya nanti kau lau-lau. Tahu lau-lau. Bego-bego. Dengar ya. Yesus potong anak murid Yesus tuh potong telinga. Yesus justru sambung. Itu saja ketahuan bahwa dia adalah Tuhan. Dia bisa sambung anak potong telinga. Pikir. Oke Pak, oke saya menanggapi Pak ya. Di dalam Islam, orang yang mempunyai iman lain, Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan memisahkan antara orang tuanya dengan ayahnya atau ibunya dengan anaknya. Tidak pernah. Justru Nabi Muhammad mengajarkan untuk tetap mencintai orang tuanya. Karena itu perintah Nabi Muhammad. Kalau saya bisa menunjukkan dua ayat bahwa kamu berbohong mengenai hal itu, kamu mau dibaptis? Kok Ayo. Saya bisa tunjukkan dua ayat di dalam Quran. Jawab. Mengatakan sekalipun itu. Jawab. Kamu bertanya sudah dijawab. Kamu ditanya jawab. Begini ya. Kalau dia kafir, kamu tidak boleh bahkan bersahabat dengan saudaramu laki-laki, ayahmu atau ibumu. Kamu mau dibaptis nggak? Baca 1 Korintus juga. Itu Yesus Paulus baca mengatakan, Korintus. jangan kalian duduk di meja. Jangan kalian duduk di meja dengan orang yang tidak seiman dengan kamu. Orang disuruh bunuh kok yang mengganti agamanya, ada hadisnya. Hadisnya kau baca nih. Inilah Islam itu kalau berdiskusi begitu. Mereka jadi kerbau semua kalau diskusi. Makanya saya bilang. Jelaskan. Jadi di dalam Quranmu ada dua ulangan Pak. Di dalam Quranmu ada dua ayat yang nabimu mengatakan kamu tidak boleh bahkan berteman dengan ayahmu, ibumu, saudaramu kalau dia kafir. Kamu mau bertobat apa enggak? Ya, artinya kamu belum mengerti itu. Artinya ketika kamu bicara mengenai Islam, kamu bicara mengenai Islam di dalam Islam ini. Ya, jadi begini Dedi, ketika kamu mau mempelajari Alkitab, kekristenan, kamu jangan menyerang, kamu bertanya. Kalau kamu mau mencari kebenaran itu caramu jangan seperti ini. Kamu bertanya, Pak Bombom, ini benar nggak Yesus katanya kok saya nggak mudeng, Pak Bombom bisa jelaskan nggak? Kok ini bertentangan, katanya Yesus bawa damai Pak, saya pengen tahu, pengen belajar. Supaya apa? Supaya kamu mengenal kebenaran. Artinya dari perkataan kamu, aku bisa tahu bahwa kamu itu sama sekali nggak tahu tentang Islam. Saya mau bertanya Bu ya, boleh? Ini gantian ya. Kebenaran loh. Gantian, sudah ditanya kamu dari kasih pertanyaan 2 loh. Gantian, sekarang kita yang tanya. Tuhan Enggak, tadi kan begini. Tadi kan Ibu Sofiatul sudah mau bertanya. Biar Ibu Sofiatul lanjutkan. Ada nggak Bu Sofiatul mau buktikan? Tadi kan Dedi mengatakan tidak ada, Nabi Muhammad mengatakan seperti itu. Nah sekarang Sofiatul sudah mengatakan ada. Nah sekarang bagaimana kamu Dedi? Kamu tadi mengatakan tidak ada. Ternyata ada. Nah ini kan kamu bohong ini. Lanjut Bu Sofi. Ya mungkin dia nggak bohong, tapi dia nggak tahu aja. Jadi intinya begini Dedi, kamu harus kamu Islammu tuh jangan Islam imajinasi. Bukan Dad. Islammu tuh jangan Islam dalam your imagination. Mudah nggak? Kamu harus benar-benar ngerti yang kamu Jadi gini loh. Kamu harus gini. You must know what you trust. Kamu harus tahu apa yang kamu percayai. Saya juga buktikan kebenaran kepada Ibu. Sekarang begini aja. Turunin dia di bawah dulu. Sebentar. Enggak apa-apa, biarin. Itu bukan Tuhan. Saya akan tunjukkan yang prima dalil. Yesus itu bukan
bukan Tuhan, tapi Anda sudah itu bahasa lain. Sekarang ini kamu turun di bawah dulu deh, Pak Bom, turunin dia biar Ibu Sofia tuh bisa jelasin. Kamu ini tanya belum selesai, sudah satu lagi. Dad, kamu tuh kok kemana-mana sih? Kamu tuh gini loh. Sebentar. Anda mengatakan Dad. perintah membunuh, sebentar, Dedi. Ulangan 13. Sebentar, Dedi. Mengatakan bunuhlah orang yang tidak seiman di dalam keluargamu. Udah diam dulu. Sebentar. Pak Bom, turunin dia dulu deh. Buka ulang 13, buka ulang tuh. Turunin dia dulu. Ya silakan Bu Sofia tuh. Jadi dari kamu caramu berdiskusi ya, kamu itu di dalam otakmu tidak ada yang namanya kronologi. Kamu tidak bisa berpikir secara runtut. Kemana, comot sana, comot sini, comot sana, comot sini. Tadi aku tanya, kamu mengatakan Islam ajarannya nggak begitu. Kita harus mengasihi. Siapa bilang? Aku kan tanya, kalau saya bisa menunjukkan 2 ayat di dalam Qur'anmu yang nabimu berkata bahwa kamu tidak boleh berteman dengan ayahmu, ibumu, bahkan saudaramu kalau mereka kafir dan tidak seiman denganmu, kamu mau apa? Kamu nggak jawab itu. Kamu harusnya jawab dulu. Jangan kemana-mana dulu, ya. Dari diskusi cara kamu berdiskusi, ya, itu menunjukkan tingkat EQ-mu nih loh. Nggak runtut. Kamu tuh kalau berpikir nggak bisa runtut kronologi, loncat sini, loncat sana. Jawab itu dulu, gitu. Baru setelah kamu jawab, kamu boleh bertanya. Orang belum dijawab, lu loncat sini kayak monyet aja, lu loncat sini, loncat sana ya. Gitu Pak Bom ya. Begitu Muslim, Bu. Jadi kau dengar dulu, kau dengar Pak Bom ini, kau dengar hamba Tuhan bicara dulu, kau dengar ya. Bukan nenekmu yang saya mau ikuti, kau dengar tuh. Kau tadi berkata bahwa dalam Ulangan 13, kau nggak baca dari Ulangan 12, itu peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah yang sesat. Dodol. Kau baca kitab pakai otakmu, jangan kau bertanya sama kami oleh kitab. Urusan mereka, Pak. Orang Buddha juga urusan mereka menyembah itu urusan mereka. Itu iman mereka. Orang bicara, kau tanya Ulangan 13. Kau dengar dulu, kau tanya Ulangan 13. Mereka, Pak. Itu bukan urusan mereka. Kan? Tapi ini orang gila Bu ya kayaknya ya. Kamu gila. Saya tanya kau, tadi kau singgung Ulangan 13 kan? Ya, aduh, peding ini orang gila ini kita. Tahu nggak itu penyembah berhala itu ngapain? Itu bukan bangsa yang menyembah berhala, Pak, tapi umat lain. Aduh, ini udah kau lihat ini. Aduh, kamu mau tanya itu yang mana yang jelas ya? Kamu Ulangan 13. Kau dengar ini. Yang menyembah berhala. Aduh, kau dengar dulu. Dia bukan mau bertanya, dia mau menyerang. Ini menyerang. Dia bukan bertanya, Bu. Kalau diserang, merengek, ngelapor. Nah, nanti kita serang kekerasan. Nah, itu model umat begini modalnya melapor. Hadis-hadis. Kamu itu ya, sekarang kamu sudah menista. Kamu bilang Yesus bukan Tuhan. Itu urusan kami, bukan urusanmu. Ya, kalau kami mengatakan Nabi Anda begitu, ya. Sekarang kalau kami mengatakan Nabi Anda tidak benar, kalau kami mengatakan Nabi Anda tidak benar, bejat, Anda itu menista. Nabi silakan. Kami tidak seperti Anda. Kami tidak seperti Anda, bejat, suka menista orang. Anda paham? Kami tidak ingin melakukan apa yang Anda lakukan, karena yang Anda lakukan itu bejat. Coba buka satu lagi. Karena Anda itu bejat, ya. Kau lari-lari lagi. Kau lari-lari kau. Ulangan dulu. Kau bertanya model ulangan. Begini Pak Bom. Tanya berapa kali, sekarang gantian kita bertanya. Saya mau beri waktu saya sebentar Pak Bom. Orangnya begini. Superman, sebentar Superman. 7 sampai 12. Dedi, ya. Anda ini jangan manja akibat karena mayoritas ya. Ketika Anda menista ya, mengatakan Tuhan kami bukan Tuhan, itu Anda sudah menista, tahu nggak? Bagaimana ketika kami bukan mengatakan Tuhan Anda loh, kami hanya mengatakan Nabi Anda saja, Anda cengeng, tahu nggak Anda? Yesus sendiri mengaku dia utusan Tuhan, itu maksud. Utusan itu bukan kamu menafsirkan ayat kami. Itu menurut sebentar dulu Pak. Sebentar dulu. Anda menafsirkan kitab kami. Semua umat orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan. Apa hak Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan? Sekarang kalau kami mengatakan Nabi Anda, tidak pantas, Anda terima nggak? Kami Anda tuduh menista. Tapi kami ini umat gentleman, kami tidak akan melakukan itu. Karena umat Anda ini
umat cengeng, tau nggak? Tidak ada kebenaran. Kamu ya. Tau nggak? Umat Anda ini, tau nggak? Tidak punya kebenaran, takut dengan kebenaran sehingga mengeles terus. Begini Pak ya, loh. Ya, hanya orang yang salah, hanya orang yang kalah, hanya orang yang tidak benar, ya, melakukan kekerasan. Itulah Anda, itulah umat Anda, ya. Kalau Anda mau tahu, kalau Anda mau diskusi di sini, Anda tidak boleh menafsirkan. Ingat itu. Anda bertanya silakan kami jawab. Anda setuju atau tidak itu urusan Anda. Tapi Anda tidak boleh menafsirkan kitab kami. Anda paham itu? Saya bertanya Bu Sofiatul, boleh saya bertanya Bu? Kamu jangan ngeles. Kamu jangan ngeles. Ya. Kabar dulu, kami bertanya sama Anda. Ya sebentar ya, sebentar. Saya lihat dulu sebentar. Kalau itu bukan campuran saya. Karena kami mengimani itu utusan Tuhan sesuai dengan apa yang di dalam Al-Quran kami. Kalau Anda mengimani Tuhan, ya silakan, itu urusan Anda. Tapi Anda menyebut Yesus, dodol Anda ini. Di mana kita mau ada sebut Yesus? Sebentar Pak, kamu ini Dedi. Sebentar Pak, sebentar. Kalau kitab kami meyakini bahwa Muhammad itu nabi palsu, Anda gimana? Di dalam buku lu tuh ada Yesus. Coba tunjukkan. Enggak di dalam Alkitab itu ditulis Nabi Muhammad. Enggak, jangan tunjukkan dulu di dalam buku itu ada Yesus. Coba tunjukkan. Jangan kau tarik Yesus ke dalam bukumu. Al-Quran memang ada nggak? Begini Pak ya. Nah, udah cukup. Nah, udah cukup. Kamu jangan sekarang begini. Bahwa Yesus ada dalam bukumu. Ya. Sekarang ya di kitab kami tidak ada mengatakan. Sekarang boleh nggak kami mengatakan bahwa Muhammad nabi palsu? Boleh nggak? Nggak boleh. Kami nggak mau melakukan itu. Ada nggak dalil? Kami nggak mau melakukan itu karena kami intelektual. Kami umat yang baik, tidak mau menista orang lain. Tahu nggak kamu? Pomordekai. Inilah mereka. Ya, mereka maunya nyantolin aja. Ya, mereka mau nyantol. Ini saya kasih tahu Anda, Dedi ya. Kami tidak mau mengatakan Muhammad kamu bagaimana. Itu urusan Anda. Kami pernah nggak mengatakan Muhammad itu nabi palsu? Nggak mau. Itu urusan Anda. Tetapi Anda masuk ke sini, Anda katakan Yesus bukan Tuhan. Anda menafsirkan kitab kami. Apa maksud Anda? Membahas kamu tidak boleh mengklaim. Kamu bertanya silakan. Kamu mau percaya silakan, tidak mau percaya silakan. Bisa diputar ulang kembali Pak kalau alasan kamu bohong. Bisa putar ulang kembali. Kamu kira di sini anak dungu semua. Kamu inilah ya. Kamu ini ya. Yesus mengakui umat kamu ini tidak jauh berbeda. Kamu ini begitulah kamu lakukan. Makanya saya sarankan. Maka saya sarankan kamu ya. Kalau kamu mau beragama gunakan akal sehatmu. Ada kan nabi. Sekarang saya bertanya, ada kan nabi ya yang mengawini anak kecil? Begini, gunakan akal sehatmu. Untukmu agamamu, untukku agamaku, ya sudah, nggak usah dia. Makanya diam, makanya kamu begitu. Nah itu, jangan tarik Yesus ke dalam buku lu. Makanya Yesus kami tidak mau. Ya kalau Anda bertanya, silakan bertanya. Anda jangan ambil kesimpulan. Kami tidak mau. Nabimu mengawini anak kecil dan sebagainya. Itu urusanmu. Ya, nabimu ya. Kamu dengar dulu. Enggak, saya tidak perlu penjelasan. Nabimu mengawini anak kecil, kamu mungkin punya dalil lain. Kamu dengar dulu, mungkin kamu punya dalil lain. Kami tidak. Kami nggak mau menista. Yang Anda pakai. Silakan Anda mau gunakan dalil apapun, itu urusan Anda. Kami tidak mau menista. Walaupun tapi Anda lakukan hal yang sama. Aisyah, tapi saya akan memakai apa yang Anda pakai. Silakan, saya tidak perlu penjelasan Anda. Silakan Anda jelaskan ke kaum Anda. Itu cucunya Aisyah yang belum lahir. Udahlah ya, kamu sudah. Itu urusanmu ya. Itu urusanmu. Ini dari emang Nabi punya anak dari Aisyah. Banget loh, begini. Sekarang silakan bertanya, tapi saya tidak bertanya, Dedi. Dedi, saya tidak bertanya kepada Anda. Saya cuma memberi pelajaran kepada Anda. Saya bahwa ini loh, saya harus menanggapi apa yang Anda jelaskan supaya bisa ada keadilan. Saya tidak menjelaskan. Saya hanya mengajar Anda supaya Anda jangan berlaku seperti itu, karena kami tidak mau melakukan seperti itu. Kami orang intelektual dalam berdiskusi. Ngerti nggak Anda? Al-Quran, Bu. Di dalam Al-Quran, Pak, ya sudah dijelaskan bahwa jangan mencaci maki sembahan mereka. Nah, itu terserah Anda. Itu nggak masalah. Itu urusan Anda. Itu urusan Anda, bukan urusan kami. Kita
Kita kan Iya, tapi kamu kan menanyakan. Kamu bukan berdialog. Kalau dialog itu tanya jawab, ditanya jawab, ditanya jawab, jawab ditanya, tanya jawab. Jangan Bapak menjelaskan, lantas gini loh, saya terima penjelasan Bapak. Izinkan saya menanggapi. Ya sudah, untuk agamamu. Pak Dedi, kamu di sini kan fungsinya hanya bertanya, tapi kamu tidak boleh ambil satu kesimpulan ayat-ayat kami. Ya, kamu hanya bertanya. Ambil kesimpulan, Pak, saya menanggapi. Tadi kamu sudah ambil satu kesimpulan, itu sudah salah. Jadi dia bilang bisa dia bilang bisa membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Sebentar. Itu apa artinya? Kalau kamu bertanya tadi yang ayat itu firman Tuhan yang dijelaskan Ibu Sofiatul, itu kan Bu Sofi sudah jelaskan itu dari perspektif kekristenan, dari perspektif iman kami. Sebentar Pak, Bapak diam dulu sebentar. Saya jelasin dulu. Jadi kalau kamu nggak bisa dulu ini. Kalau tadi Ibu Sofiatul sudah menjelaskan ayat firman Tuhan yang kamu bertanya itu sudah jelas, kamu nggak usah protes. Kamu mau terima boleh, tidak terima juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita bertanya ke kamu, ya kamu menjawab apapun, kita pun tidak puas, ya sudah itu jawaban kamu, begitu loh. Ya itu namanya berdiskusi, Pak Dedi. Tapi kalau kamu ngotot, mesti sesuai dengan kamu punya agama, dengan kamu punya perspektif Islam, nggak mungkin kena di sini, Pak. Begitu loh, Pak. Ya, bukan. Gini loh, kamu sekarang Dedi begini. Dedi itu kalau nanya, kamu jangan ngomong saya bisa buktikan Yesus bukan Tuhan, saya bisa buktikan nabi palsu. Itu kamu menyinggung. Kamu tahu nggak? Kalau Anda bisa begini, jadi ketika Muslim mengatakan begini, silakan, itu urusan Anda. Ketika Muslim kok silahkan. Tidak masalah kok. Loh, itu bukan berdialog, itu namanya menista. Kamu tuh memancing kami. Dia sengaja memancing kita untuk menista. Ini orang ini licik ini. Kita jangan melakukan apa yang dia mau. Bu Sofi, kita jangan melakukan apa yang dia mau. Bentar. Saya tak head to head dulu ya. Yesus mengatakan dirinya utusan Tuhan? Kenapa bukan mengaku dirinya Tuhan? Iya. Apa Yesus mengatakan dirinya turunin aja Pak, yang lain. Ya, yang lain turunin, saya turunin aja Pak. Dulu biar Bu Sofiatul aja sendiri-sendiri. Head to head, Pak. Ya, saya cuma sebentar kok. Ini saya sudah mau ini. Artinya, ketika kamu tadi memberikan statement itu, sebentar. Ketika kamu memberikan statement itu, Dedi, kamu itu sudah menyerang. Bukannya kamu berdialog. Berdialog tuh nggak begitu. Berdialog itu artinya ketika kamu nggak tahu kitab kita, kamu nggak belajar Alkitab kita, kamu cuma bertanya, kamu menyajikan data. Bu Sofiatul nih ayat ini, Yohanes ini, Yohanes 17 ayat 1. Tadi kamu kan bicara dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Itu kan yang kamu tanyakan. Kamu bertanya aja, apa maksudnya Yesus adalah utusan, Bu Sofiatul? Kalau dia utusan, bagaimana mungkin dia Tuhan? Itu kamu berdialog, kamu bertanya. Tapi kalau kamu mengatakan, saya bisa membuktikan Yesus bukan Tuhan, saya bisa buktikan nabi itu nabi palsu, gitu loh. Ya. Nah, kalau kamu berdialog, kamu menyajikan data. Nih loh, ini loh artinya nabi. Terus aku akan tanya, bagaimana caranya nabimu menerima wahyu? Maksudnya Yesus apa? Itu gampang sekali. Kamu kenapa nggak bisa? Lari kemana lagi? Kenapa Yesus berkata, aku akan kembali ke Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapakmu, bukan ke Tuhan sendiri? Kok kamu sudah berpindah jalur lagi? Ini gimana sih, Dedi ini? Kamu tuh gini loh, Dad. Kamu tuh di dalam otakmu ya. Kamu tuh kalau kamu sadar nggak? Kamu tanya mana? Ada ayat 17. Oke, kita ke 17 dulu. Kamu tuh tanya tidak kronologis. Tadi di sini. Ya, satu-satu. Loncat-loncat tanyanya. Iya, kamu tanya mana yang ini ya? Putus-putus ya? Belum dijawab. Tanya dulu ya. Kita bahas satu-satu ya. Kamu tanya ini ya, Dedi ya, saudaraku. Tanya ini ya. Pak, baca dari ayat 1 Pak sampai ayat 5 ya. Mereka selalu tidak membaca itu. Sahabat saya yang baca. Anda bertanya kan, Dedi, kau lihat kemari ya. Kau lihat kemari. Bapak orang suka ketawa ya. Nih, kau lihat kemari. Kau bertanya, saya jelaskan. Biar kamu terbuka. Kotoran-kotoran unta itu keluar. Ya, itu. Satu kalau bertanya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Apakah ada seorang nabi bisa berkata demikian? Tidak ada. Oke, lanjut. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nih, ayat 3 engkau permasalahkan kan? Oke. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau,
satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini kan pertanyaanmu, saudaraku. Baik-baik, saya mau jelaskan, Pak. Pak Bomo mau jelaskan dulu atau saya di sini saya jelaskan? Silakan Ibu Sofiatul, silakan. Oke, turunin dulu Pak. Saya nggak mau, saya tidak mau dipotong. Jangan dulu. Orang jawab dulu. Kau ini belum dijawab sudah. Menanyakan Yohanes 17. Sabar. Sabar, Anda bertanya. Turunin aja Pak. Turunin aja di bawah. Suka kalau lagi jelasin dipotong. Turunin aja dia. Sudah, Bu, silakan. Ya, jadi Muslim selalu ketika membaca ayat ini, Yesus engkau inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mereka mengenal Yesus kan cuma utusan. Anda keliru. Yang pertama saya mau tegaskan begini, untuk Anda mendapatkan hidup yang kekal, Anda harus mengenal dua. Yang pertama, Anda harus mengenal siapa Allah yang sejati, yaitu Allahnya orang Israel. Ketika dikatakan engkaulah satu-satunya Allah yang benar, itu artinya dibandingkan dengan ilah-ilah bangsa lain. Tidak ada Allah yang berhak disembah selain Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allah lain itu Allah palsu. Ya, ada ilah yang namanya Zeus, ya, ada ilahmu, ya kan? Elah dewa Hubal, ya, dewa pagan Hubal, ya. Dewa Hubal, dewa Dusara itu gelarnya Al-Ilah. Ya, nah kemudian ada dewa macam-macam, ada dewa Baal pada waktu itu. Hanya bapaknya atau Allahnya orang Israel adalah satu-satunya Allah yang sejati. Itu yang harus kamu kenal. Ya, yang kedua, dia adalah Allah yang benar. Artinya Allah yang lain itu palsu. Ya, kamu nggak boleh menyembah Allah bangsa-bangsa lain. Itu yang Yesus maksudkan di dalam ayat ini. Yang kedua, untuk kamu mendapatkan hidup yang kekal, kamu harus mengenal Sang Anak, yaitu Yesus Kristus, Firman yang menjadi manusia, yang diutus ke dalam dunia. Nah, kamu harus, gini, sekarang aku tanya, kita tidak bisa langsung mengenal Bapa, karena Bapa itu nggak kelihatan. Makanya Yesus mengatakan, dia tidak kamu kenal. Ya, ketika Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, Allah Bapamu yang di surga itu kamu nggak kenal. Suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya pun kamu nggak tahu seperti apa. Kalau bukan Sang Firman yang nuzul jadi manusia, kamu tidak akan mengenal Bapa. Jadi satu-satunya cara untuk mengenal Bapa adalah mengenal Yesus. Karena Yesus itu, siapakah Yesus ini? Yohanes 1 ayat 1 sudah jelas. Dia Firman jadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, menjadi daging dan tinggal di antara kita. Kemudian 1 Timotius 3 ayat 16. Kalau kamu nggak sempat bukain sekarang, coba Pak 1 Timotius 3 ayat 16, ini ayat yang penting sih. Ya, jadi untuk mendapatkan hidup yang kekal, kamu harus dua-duanya. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu tidak menghormati anak, kamu nggak bisa. Kamu harus menghormati anak sama menghormati Bapa. Makanya Rasul Yohanes mengatakan, kalau kamu tidak memiliki anak, kamu juga nggak akan memiliki Bapa, karena Bapa itu nggak kelihatan. Untuk mengenal Bapamu di surga itu, kamu harus lewat Sang Firman. Sama seperti kamu mengenal Sofiatul, itu lewat firmannya Sofiatul, lewat perkataannya, lewat logos yang keluar dari Sofiatul, baru kamu tahu siapa tuh Sofiatul. Ya, nah ini 1 Timotius 3 ayat 16, ini ayat yang sangat penting teman-teman. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Ini inti iman Kristen. Bahasa aslinya bukan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, tapi dan sesungguhnya agunglah misteri iman kita. Yaitu siapa? Dia, Yesus. Dia Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Jadi tadi siang menarik ya, ketika saya di channelnya Edis TV ya, itu membahas mengenai Allah palsu dengan Allah yang sejati. Allah yang palsu itu begini teman-teman. Allah palsu itu adalah Allah yang diciptakan melewati perenungan dan menghasilkan sebuah agama. Jadi mereka melihat alam semesta, ya, Konfusiusme, Buddhisme, ya saya nggak usah menyebut Taoisme, semua mereka menciptakan Allahnya masing-masing. Ya, sama seperti bangsa-bangsa lain. Oh, ini kayaknya dewa paling tinggi ini adalah dewa Ea. Kemudian ada dewa Baal. Kenapa? Mereka menciptakan, they imagine about God. Dan mereka berpikir kalau ada dewa, ada Tuhan, dewanya pasti seperti ini. Terus kemudian rata-rata punya istri, kemudian dewanya punya anak. Bahkan ada yang dewanya dewa monyet. Ya kan, itu kan hasil imajinasi, from their imagination, dan ini dipengaruhi oleh yang namanya roh-roh teritorial atau Allah-Allah palsu.
Ya, nah itu hasil Allah yang diciptakan melewati seperti itu, bisa hasilnya macam-macam. Ya, bisa hasilnya adalah dewa-dewa palsu, bisa hasilnya agama. Agama itu adalah cara manusia mencapai Allah. Ya, dia menetapkan, oh Allah tuh harus begini. Dia punya kriteria tentang Allah, kemudian dia mikir, yang cocok siapa jadi Allah ya? Kayak Dewa Brahma cocok nih. Tetapi Allah yang sejati adalah Allah yang menyatakan dirinya. Ya, makanya coba buka di Ulangan 13 kalau nggak salah Pak Bom. Dikatakan tidak ada bangsa-bangsa lain di mana ada seorang Allah yang turun dan menyatakan dirinya di tengah-tengah Israel dengan tanda-tanda dan mujizat. Allahmu aja nggak bisa bikin mujizat. Ya, ketika Allah Israel datang 13 Allah yang menyatakan dirinya di tengah-tengah manusia, Pak. 13 apa 30 ya? Itu coba Bapak baca ini deh. Tidak ada bangsa lain, tadi saya lagi bahas sama Edis, cuman saya lupa nih lagi. Kalau nggak Ulangan 13, Ulangan 30 saya lupa. Ulangan 13 coba turun. Allah menyatakan apa, Bu? Allah yang menyatakan dirinya. Kalau berhadapan jadi sebelum Allahnya Israel, Ulangan kayaknya Pak. Ulangan. Berhadapan dengan Musa itu di Keluaran 15. Kalau yang berhadapan Musa, maksudnya bagaimana ceritanya? Allah berhadapan, Allah menyatakan. Oke, nanti sebentar ya, soalnya saya pakai HP. Biasanya saya pakai laptop, saya buka. Nanti saya ini. Ya. Intinya begini. Musa berkata gini. Ya, Musa berkata begini di Ulangan ini. Dia mengatakan demikian. Tidak pernah ada seorang Allah pun yang turun dan menyatakan dirinya kemudian mengambil sebuah bangsa menjadi miliknya sendiri, kecuali Allahnya Israel. Allah lain tuh nggak pernah masuk dalam, nggak kenal kamu. Allahmu aja nggak pernah menyatakan dirinya, nggak pernah ngomong sama Muhammad. Muhammad itu nggak pernah ketemu Allah. Allah tidak pernah menyatakan kemuliaannya di Ka'bah, seperti Allah Israel menyatakan kemuliaannya di Bait Suci Yerusalem. Ketika Salomo membangun Bait Suci Yerusalem, ya, kemudian kemuliaan Tuhan memenuhi Bait Suci, orang itu rebah semua dalam roh. Allah nggak pernah menyatakan dirinya di Ka'bah. Ya, bahkan batu hitam Hajar Aswad itu dicuri berkali-kali, Ka'bah itu dihancurkan 20 kali. Ya, kalau kamu baca sejarah, Ka'bah dihancurkan 20 kali. Nanti video saya yang terbaru saya akan bahas mengenai sejarah dan bagaimana batu hitam Hajar Aswad itu dicuri 23 tahun oleh seorang yang bernama seorang Karmasian. Ya, Allahmu tidak pernah membela Ka'bah. Dia tidak pernah menjaga rumahnya. Beda dengan Bait Suci Yerusalem. Allah menyatakan dirinya. Beda dengan Allah menyatakan dirinya tengah-tengah bangsa Israel. Allah tuh berjalan di tengah Israel dalam rupa tiang awan, tiang api. Dia Allah yang menyatakan dirinya. Nabi-nabi lain tuh ketemu dengan Allah Israel. Abraham duduk makan bersama dengan Allah Israel. Nabi melihat, dengar suara Allah Subhanahu wa Ta'ala aja nggak pernah. Dengan perkataan suatu makhluk yang dia nggak tahu namanya. Baru 12 tahun kemudian di surat Al-Baqarah 85 dia 87 ya, baru dia menyebut Jibril. Selama 12 tahun nabimu nggak pernah tahu siapa makhluk yang selalu mengantarkan ayat-ayat kepadanya. Beda dengan Allahnya Israel. Allah Israel adalah Allah yang mereveal himself, yang mewahyukan dirinya, yang menyatakan kehadirannya. Dengan apa? Dengan tanda-tanda dan mujizat. Allahmu tidak pernah bikin tanda-tanda dan mujizat. Nabimu nggak pernah ketemu dengan Allah. Ka'bah yang kau sebut Baitullah atau rumahnya Allah, Allah tidak pernah menyatakan kemuliaannya di sana. Beda dengan Bait Suci Yerusalem. Kamu baca kemah Tabernakel Musa, di mana semua orang rebah, dan ketika ada yang tidak kudus mati disambar dengan api. Allah menyatakan dirinya itu Allah yang sejati. Allah yang sejati itu kan karena hasil ciptaan perenungan kita di bawah pohon pisang, kata Bang Edis. Kemudian kita mikir, oh apa yang cocok jadi Allah ya. Kemudian lahirlah sebuah agama, aliran isme. Ya, lianisme, ya kan, bikin agama baru, saintisme, ya kan, Taoisme. Itu Allah hasil perenungan pemikiran. Sansanisme
Itu Allah hasil pemikiran mereka. Tapi Allah yang sejati adalah Allah yang turun dan menampakkan dirinya. Kenapa? Karena manusia nggak bisa mencapai Allah. Nah, itulah bedanya agama dengan kekristenan. Agama adalah hasil ciptaan manusia. Untuk mencari Allah adalah jalan yang bottom up, jalan yang ditempuh manusia untuk mencoba mencapai Allahnya, itu agama. Kalau kamu tanyain agama-agama lain, pernah nggak mereka mendengar suara Tuhan seperti orang Kristen mendengar suara Tuhan? Ya, Pak Bom Bom? Ya. Nggak pernah. Saya dulu sebelum Kristen, saya nggak tahu Tuhan itu ada apa. Nggak kok. Dan saya heran Tuhan bisa bicara, saya heran loh. Saya mendengar suara Tuhan. Karena Allah yang hidup dia. Itu bedanya. Kekristenan itu bukan manusia mencari Allah. Allah mencari manusia, Dedi. Jadi kamu tuh nggak bisa mencari Allah. Makanya Yesus mengatakan, kalau kamu tidak mengenal aku, kamu tidak percaya siapakah aku ini. Yesus mengatakan, dia Yesus Kristus yang engkau utus untuk apa? Untuk penyelamatan, dan kamu menolak dia. Maka Yesus berkali-kali berkata demikian kepada murid-muridnya. Menurut kamu siapakah aku ini? Buka ayatnya coba Pak, kayaknya di Injil ada. Menurut kamu siapakah aku ini? Murid-muridnya mengatakan apa? Kamu cuma sekedar nabi. Kamu tuh kayak Nabi Elia, penuh kuasa. Memang kamu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Kan di Quranmu juga ada. Kamu katanya Nabi Elia, Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Kemudian Yesus terus mendesak murid-muridnya. Karena apa? Pengakuan yang benar mengenai siapakah Yesus itu menentukan keselamatan kita. Kalau kamu hanya percaya dia seorang nabi, seorang yang baik, kamu tahu nggak, orang Buddha itu percaya Yesus sebagai salah satu orang yang baik loh. Orang-orang filosof menyatakan Yesus orang yang baik loh. Nggak ada yang pernah mengatakan itu orang jahat. Yesus nggak pernah bunuh orang kok, nggak pernah perkosa istri orang, nggak pernah tidur sama istri orang. Moralnya Yesus excellent. Pada di layar. Tapi nggak cukup pengenalan kita cuma sampai di situ, Dedi. Yesus terus mendesak muridnya dan berkata, menurut kamu siapakah aku ini? Kemudian Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus mengatakan, berbahagialah engkau, Simon bin Bar Yunus. Ya, Simon anak Yunus. Bukan manusia yang mewahyukan itu kepadamu. Karena manusia mengatakan, oh Yesus orang hebat, Yesus rabi, Yesus guru, Yesus nabi, dia penyembuh. Kan orang mengatakan rabi, guru gitu kan. Tapi Petrus mengatakan apa? Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus mengatakan, di atas pengakuan kamu inilah, di atas Petra batu karang inilah, aku akan mendirikan eklesiaku. Dan alam maut gak akan menguasai. Artinya kalau kamu mau hidup yang kekal dan alam maut tidak mau menguasainya, artinya kamu gak mau seperti surat Maryam 71, kamu masuk neraka, kamu gak mau alam maut menguasaimu, kamu harus mengaku Yesus anak Allah, Mesias, dan kamu harus kenal dia siapakah Mesias dan anak Allah itu. Baru nanti kita bicara lebih lanjut. Mungkin seperti itu Pak Bom Bom. Ya. Jadi, aduh saya mau jelaskan tapi sudah biar. Dia sudah lari dia. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan video tersebut, dan saya berharap kita senantiasa terus bertumbuh iman kita di dalam Tuhan. Jangan pernah gentar dengan serangan-serangan tipu muslihat iblis. Jangan pernah gentar dengan serangan-serangan dari orang-orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Tetapi marilah kita belajar sungguh-sungguh supaya kita dapat memberikan perlawanan, memberikan argumentasi, memberikan sebuah pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan firman Tuhan, agar kita tidak terjebak oleh serangan-serangan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendasar seperti yang dipertanyakan oleh umat muslim. Terus belajar firman Tuhan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Welcome to my channel Christian Apologet.